Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran secara daring. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai evaluasi pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menjahit. Sebelum kepada penyampaian materi, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, ada Saudari Rosi Rahmatul Ummah yang akan menjelaskan materi pertama. Selanjutnya ada Windy Widiawati yang akan menjelaskan materi kedua dan materi kelima. Selanjutnya ada Ida Aunilah sebagai pemateri ketiga. Dan materi keempat akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Suci Al-Furatul Aini. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian evaluasi. Evaluasi menurut Kumano pada tahun 2001 merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Sementara itu, menurut Kolangesi pada tahun 1995, evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil pengukuran. Sejalan dengan pengertian tersebut, Jainul dan Nasution pada tahun 2001 menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Dengan demikian, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa menurut Purwanto pada tahun 2002. Yang selanjutnya yaitu ada menurut Cronbras yaitu atau Harris pada tahun 1985 menyatakan bahwa evaluasi merupakan pemeriksaan yang sistematis terhadap segala peristiwa yang terjadi sebagai akibat dilaksanakannya suatu program. Sementara itu, Ari Kunto pada tahun 2003 mengungkapkan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk mengukur keberhasilan program pendidikannya. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari Tayyib Nafis pada tahun 2000. Dalam hal ini lebih meninjau pengertian evaluasi program dalam konteks tujuan, yaitu sebagai proses penilaian sampai sejauh mana tujuan pendidikan yang dapat dicapai. Berdasarkan tujuannya, dapat pengertian evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi formatif dinyatakan sebagai upaya untuk memperoleh feedback perbaikan program. Sementara itu, evaluasi sumatif merupakan upaya penilaian manfaat program dan pengambilan keputusan menurut Lehman pada tahun 1990. Menurut Wulan ER dan Rusdiana pada tahun 2004, HLM 2028, evaluasi pembelajaran merupakan evaluasi dalam bidang pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar siswa, serta keefektifan pengajaran guru. Evaluasi pembelajaran mencakup kegiatan pengukuran dan penilaian. Berikutnya adalah tahap evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu learning evaluation. Learning evaluation merupakan tahapan evaluasi yang sengaja disusun untuk dapat melihat sejauh mana penguasaan peserta terhadap materi pelatihan yang diberikan. Lebih khususnya untuk melihat ilmu atau knowledge apa saja yang sudah dipelajari oleh peserta, keterampilan atau skill yang sudah ditingkatkan, serta perubahan apa yang terjadi pada sikap atau attitude peserta. Kemudian yang kedua adalah behavior evaluation. Evaluasi ini merupakan tahapan yang merupakan tahap berkelanjutan
dan berkesinambungan dengan tahapan sebelumnya. Evaluasi ini sengaja dirancang untuk dapat melihat seberapa maksimal proses aplikasi dari knowledge, skill, dan attitude terjadi di tempat kerja, atau dengan kata lain untuk mengukur perubahan apa saja yang terjadi pada perilaku kerja seseorang sebagai akibat dari keikutsertaannya dalam sebuah pelatihan. Lalu materi yang ketiga yaitu mengenai evaluasi pembelajaran pelatihan menjahit. Nah, pada evaluasi pembelajaran pelatihan menjahit dibagi menjadi 3. Yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, pada evaluasi pengetahuan pelatihan menjahit dilakukan dengan cara ujian tulis, ujian lisan, maupun daftar isian pertanyaan. Nah, sebagai contohnya dari salah satu LKP di Indonesia, yaitu LKP Nisan Fortuna yang terletak di Kabupaten Kudus. Pada LKP ini peserta didiknya diberikan ujian tertulis yang di dalamnya mengandung tentunya terdapat pertanyaan-pertanyaan tentang pelatihan menjahit, yang tentunya pertanyaan-pertanyaan tersebut telah disampaikan pada proses pembelajaran di LKP Nisan Fortuna tersebut. Lalu yang kedua, evaluasi pada keterampilan. Nah, evaluasi pembelajaran pelatihan menjahit pada keterampilan dilakukan dengan cara ujian praktek, analisis keterampilan, dan analisis tugas. Sebagai contohnya dilakukan ujian praktek. Nah, ujian praktek tersebut bisa berupa misalnya para peserta didik diberi tugas untuk membuat salah satu mahakarya seperti membuat baju, membuat salah satu busana yang akan dipakai oleh peserta didik tersebut, atau oleh model dari peserta didik tersebut, yang mana atau kemudian hasil dari karya tersebut dinilai oleh para instruktur agar mengetahui bagaimana keterampilan dari para peserta didik tersebut. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu evaluasian sikap. Nah, pada proses evaluasi pembelajaran pelatihan di menjahit, pada evaluasian sikap dilakukan dengan cara daftar sikap atau mengisi isian daftar sikap. Nah, seperti contohnya mengisi kuesioner yang di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana sikap atau perilaku selama peserta didik tersebut melakukan proses pembelajaran di suatu LKP tersebut. Selanjutnya adalah fungsi evaluasi. Yang pertama ada secara psikologis. Peserta didik perlu tahu sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam pembelajaran, mereka perlu mengetahui prestasi belajarnya sehingga ia merasakan kepuasan dan juga memberikan pedoman atau pegangan kepada peserta didik untuk mengenal kapasitas dirinya atau status dirinya, sehingga masing-masing bisa melakukan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan selanjutnya. Yaitu selanjutnya secara sosiologis. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu terjun ke masyarakat. Mampu dalam arti dapat berkomunikasi dan beradaptasi dengan seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya. Selanjutnya yaitu secara didaktis. Evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu, yaitu memberikan petunjuk tentang sejauh mana program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Selanjutnya yaitu secara administratif. Evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik, yang pada umumnya tertuang dalam bentuk buku atau dikenal dengan istilah. Terakhir adalah tujuan evaluasi pelatihan. Yang pertama, menemukan dan menganalisa informasi mengenai pencapaian tujuan dalam jangka pendek atau jangka panjang, kemudian mengetahui pengaruh program pelatihan terhadap kinerja hasil implementasinya, kemudian mengetahui dengan cepat kemungkinan untuk perbaikan dan sinkronisasi program pelatihan sesuai dengan perkembangan situasi di suatu organisasi, mengetahui hasil pembelajaran peserta, mengetahui hasil pelaksanaan pelatihan dan pengaruhnya terhadap kinerja serta masalah-masalahnya, dan yang terakhir adalah mengetahui hubungan hasil pelatihan serta dampaknya bagi organisasi tersebut di tempat bekerja peserta.
Yang terakhir ada kesimpulan. Evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang dapat diperoleh melalui pengukuran hasil belajar. Selanjutnya yaitu evaluasi dalam pelatihan menjahit itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pengetahuan, contohnya yaitu tes soal seperti gambar di samping. Yang kedua yaitu keterampilan dengan melaksanakan langsung ujian praktiknya seperti gambar yang ada di samping. Yang terakhir yaitu sikap dengan melakukan daftar isian seperti gambar di samping yang nantinya akan diisi oleh warga belajar yang mereka rasakan selama pelatihan berlangsung. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.